Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Karena ini ada Pak Safril, biasanya kita akan bicarakan peningkatan kualitas manusia ya. Waktu itu sudah bicara mengenai produktivitas, kemudian mengenai kejujuran, mengenai empati, sekarang mengenai ilmu. Terus mencari ilmu. Seperti kalau di Jepang tuh Kaizang. Oke. Salam ke Ustaz Hussein, Ustaz Safril, Ustaz Isa, dan Andisa Putra dan Ismail. Kita jumpa lagi ya dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Baik, sebelumnya seperti biasa kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam bagaimana kita bisa meningkat terus di dalam kualitas kita sebagai manusia. Untuk pengantarnya Ustadz Isa, silakan disampaikan Ustadz Isa. Ustadz Hussein, Pak Safril, Om Krisna, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas tema bersama Pak Safril. Saya semangat betul setiap ada bagian renungan di bawah naungan Al-Quran bab ini nih, karena ini juga bermanfaat buat saya dan juga umat muslimin seumuran saya, Pak Safril, karena kita perlu belajar bagaimana caranya mengembangkan diri. Karena karir kita kayaknya masih panjang ke depan sana. Kita belajar dari Pak Safril yang sudah makan asam garam dunia profesional ya. Hari ini tadi Pak Safril menggambarkan bagaimana seorang karyawan itu untuk bisa senantiasa punya semangat untuk pembelajaran. Karena memang dunia semakin maju, teknologi semakin maju, alat yang kita gunakan semakin berbeda, dan juga perkembangan isu juga bergerak terus. Kita sebagai seseorang yang bergerak di dunia profesional atau seseorang yang berkontribusi untuk masyarakat, kan begitu kan kita bekerja itu, kalau diniatkan ibadah di bidang apapun, kita harus menambah value kita, menambah nilai kita, untuk nantinya kontribusi kita bisa semakin besar lagi, sehingga kalau Ustadz Hussein membahas bahwa pekerja adalah ibadah, pahala jihad dan ibadahnya itu lebih besar lagi, karena dampaknya juga besar karena hasil pembelajaran kita. Ini sebenarnya memukul Al-Fakir dan barangkali beberapa kawan-kawan di dunia dakwah, karena kerap kali seorang ustadz itu kalau sudah banyak sekali panggilannya, jarang ada yang murajaah lagi, menambah ilmunya atau mengaitkan isu dengan ilmu yang dia pelajari dan lain sebagainya. Ini juga bisa diterapkan untuk mereka-mereka yang punya tanggung jawab mengajar, apalagi mengajar sesuatu yang paling penting, yaitu mengajar agama. Kemarin itu Pak Safril ada ada masukan kepada Al-Fakir tentang gimana caranya membuat materi dakwah pakai artificial intelligence. Masya Allah, ini kan sesuatu yang sangat baru ya, dimana saat-saat dulu kita kalau mau buat materi kita harus membuka banyak kitab. Ini kita bisa berdiskusi isu dengan artificial intelligence atau dengan satu chatbot yang
dikasih kecerdasan, intelligence, dan hasil kesimpulannya itu baru nanti kita kaitkan dengan dasar-dasar dalam agama ini. Barangkali nanti insya Allah Pak Syafril bisa menambahkan tentang tema ini dan bisa diulas secara Al-Quran oleh Ustaz Hussein bin Hamid Alatas. Barangkali Ustaz, Pak Syafril ya. Pak Syafril dulu kasih pengantar. Tafadhal Pak Syafril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Silaturahim dan para pemirsa Rasil TV. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas serangkaian langkah-langkah baik secara keilmuan modern yang didasarkan kepada apa bimbingan Al-Quran. Dari awal kita sudah mencatat bahwa salah satu yang mendorong kita melakukan perbaikan-perbaikan ini adalah tingkat produktivitas pekerja Indonesia yang terendah di ASEAN, yaitu hanya 74,4%, terendah di ASEAN. Yang tertinggi adalah Filipina 86,6%. Dan di luar ASEAN, Jepang itu 110%, Korea 122%. Kalau kita Filipina 86,6%. Kalau kita berbicara produktivitas, maknanya adalah bahwa dalam waktu yang sama, kondisi yang sama, kita hanya mencapai 74,4, sedangkan orang-orang lain, contohnya kalau di ASEAN, Filipina sedemikian tinggi, Singapura sedikit di bawahnya, kita justru di bawah Laos. Maknanya adalah para pendengar dan pemirsa sekalian, kalau kita berbicara tenaga kerja Indonesia, maka itu adalah refleksi dari umat Islam sebagai mayoritas dari bangsa ini. Dari pertemuan pertama kita sudah membahas tentang harus memperbaiki niat dari awal karena mencari ridho Allah. Dalam bekerja ditambahkan dengan tekad jihad yang disampaikan Ustaz Husin. Makna jihad di situ adalah harus berusaha mencapai yang terbaik dari apapun yang kita lakukan. Kemudian setelah itu kita berbicara tentang kejujuran. Karena dengan kejujuran inilah bisa tampil keteladanan. Ustaz Husin sudah memaparkan hal-hal yang kaitannya dari Al-Quran tentang kejujuran ini. Dalam pertemuan ketiga, dalam pembahasan ketiga, kita berbicara empati yang mendorong tumbuhnya kerjasama yang kuat. Nah, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya untuk senantiasa menambah ilmu yang terkait dengan teknis pekerjaan. Tetapi dalam konteks ini bukan hanya teknis pekerjaan saja. Kalau kita terus-menerus menambah ilmu, cara kita bekerja lebih baik, kemudian ilmu itu kita bagi dengan rekan-rekan kita sekerja, kemudian diterapkan, maka kondisi yang kita harapkan dapat tercapai adalah kegiatan kerja yang akan lebih produktif. Nah, coba kita bahas pada pagi hari ini, bagaimana Al-Quran membahas tentang menambah ilmu, menambah pengetahuan ini dalam rangka kita mencapai tingkat produktivitas yang lebih baik, baik dalam konteks bangsa ini, apalagi dalam konteks umat Islam dalam lingkup yang seluas-luasnya. Kurang lebih sebagai pembukaan seperti itu, Ustaz Isa. Bisa mengulasnya dalam konsep-konsep yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Tafadhol Ustaz. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka wa ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghuril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh.
Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa ba'du. Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia di muka bumi yang berstatus sebagai khalifah. Artinya Allah Subhanahu wa taala amanatkan kehidupan di bumi di atas pundak umat manusia. Perintah Allah kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah dengan kita beribadah kepadanya, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, karena Allah menciptakan kita juga tanpa sekutu. Menghidupkan kita, melimpahkan nikmatnya juga tanpa sekutu. Lalu selanjutnya atas dasar iman ini kita hidup dengan mengerjakan amalan-amalan soleh. Dan jangan sekali-kali kita membatasi amalan soleh ini hanya sebatas pada ibadah-ibadah ritual atau ranah kehidupan yang sempit. Tapi amal soleh ini adalah satu amal yang bermanfaat bagi sesama umat manusia. Menjauhkan diri dari kerusakan di atas muka bumi, menolong sesama, melakukan perbaikan, memberantas segala hal yang dapat menimbulkan kerusakan bagi kehidupan manusia. Begitu juga menjaga kelestarian alam ini merupakan tugas kita sebagai khalifah karena amanatnya diserahkan kepada kita. Allah mengutus Rasulnya dalam rangka menerangkan hal ini kepada kita. Menurunkan kitabnya bukan hanya sebagai bacaan yang dibaca dengan suara indah atau dihafal, tapi agar dijadikan sebagai pedoman hidup yang lurus, yang akan dapat betul-betul menerangi kehidupan manusia dan menunjukkan jalan mereka, mengantarkan mereka menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Oleh karena itu jihad merupakan sesuatu yang merupakan bahagian dari tugas orang yang beriman. Tidak mungkin dia beriman kecuali menjadi seorang mujahid. Lalu apa itu mujahid? Mujahid artinya orang yang berjuang dengan seluruh potensi kemampuan yang dimiliki untuk memberikan kontribusi yang baik dalam kehidupan ini sejalan dengan imannya kepada Allah, begitu pula sejalan dengan amalan-amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala, Pak Syafril, Ustaz Isa, tidak memberikan ilmu kepada seseorang untuk membuli orang lain. Allah tidak memberikan kekayaan untuk memperbudak sesama saudaranya. Allah juga tidak memberikan dia kedudukan dalam rangka menindas orang-orang yang di bawah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia kecerdasan dan kekuatan juga untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi Allah berikan sebahagian kita ilmu agar dia berbagi dengan ilmunya. Mewakili Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifahnya di muka bumi, bagaimana dia berbagi dengan ilmunya untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Begitu juga Allah memberikan sebahagian kita kekayaan agar dia berbagi dengan kekayaannya untuk meringankan beban orang-orang yang mengalami mengalami kesulitan dalam hidup ini. Memberikan nafas bagi mereka, menghapuskan air mata mereka orang yang hidup dalam kemiskinan. Allah juga berikan kekuatan agar kita membantu untuk meringankan beban orang-orang yang papa, yang lemah dan tak berdaya. Begitu juga kedudukan. Allah berikan kelebihan kedudukan bagi seseorang agar mengangkat martabat orang-orang yang di bawah. Hingga manusia semua hidup bersaudara dalam iman dan berlomba-lomba dalam melakukan amalan soleh, sedangkan balasannya Allah sediakan di hari akhir nanti yang tak mungkin dapat kita berikan, kita hayalkan dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina, dan mereka-mereka yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulan, sungguh kami akan menunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami. Dengan jihad
Dari satu jalan langsung terbuka jalan yang amat banyak. Saksikan bagaimana coba kemajuan yang dicapai oleh rakyat Jepang, Korea. Korea dulu tertinggal dibandingkan kita. Waktu Korea datang pada tahun 70-an, Korea Selatan bertanding sepak bola dalam Anniversary Cup Football Tournament. Dulu kalau melihat kemajuan di Jakarta, mereka terheran-heran, menggeleng-gelengkan kepala mereka. Betul tidak? Bahkan Malaysia tetangga kita. Dulu mahasiswa mereka belajar di UI. Bahkan mereka mencari-cari guru SD, SMP untuk mengajar di Malaysia. Suatu kita di Mesir, mereka mencari orang-orang Indonesia yang unggul untuk dapat mengajar di Malaysia. Sekarang Malaysia dapat kita akui, mereka jauh lebih maju dibandingkan Indonesia. Ini harus kita akui. Sebagai cemeti bagi kita untuk bisa bersaing dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi begitu kita mau berjuang di jalan Allah, Allah akan turun tangan membantu kita. Kalau tidak, bagaimana mungkin Nabi bersama orang yang beriman mampu untuk bersaing dengan bangsa Romawi, bangsa Persia, yang dalam bidang apa? Dalam bidang kekuatan jauh lebih maju. Tapi karena dukungan Allah, mereka mampu untuk menumbangkan Imperium Romawi, Persia, menggantikan dengan peradaban yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, dan membawa manusia untuk hidup dalam keadilan. Tidak lagi ada penindasan. Tidak lagi ada kasta-kasta. Ya. Semua di mata Allah adalah hamba-hambanya yang Allah perintahkan untuk hidup bersaudara. Oleh karena itu, Pak Syafril, seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa jihad ini bukan hanya terbatas di medan perang. Jihad di medan perang hanya kalau diperlukan. Bukan untuk melakukan ekspansi, tapi untuk menghentikan tindakan-tindakan agresi atau kezaliman atau menolong orang-orang yang teraniaya. Tapi jihad mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Coba Pak Syafril bayangkan, kalau setiap mukmin dia merasa ada tanggung jawab, kewajiban atas dirinya untuk berjihad di jalan Allah. Seorang dokter, ketika dia lulus, ya, dia berpikir bagaimana dia mengabdikan hidupnya melalui pengetahuan dan bidangnya untuk melayani manusia. Bukan untuk apa? Bukan untuk tujuan materi dan dunia yang sempit dan fana. Sedangkan seorang, katakan, yang ahli dalam bidang ekonomi, mereka berjuang dalam bidang mereka. Artinya punya motivasi. Bukan hanya ingin memiliki sebuah rumah yang besar, kendaraan yang mewah, ya, fasilitas hidup yang dapat betul-betul menjamin kesenangannya dalam kehidupan dunia, tapi dia berpikir bagaimana dengan bidang pengetahuan dia dapat memberikan kontribusi dalam kebangkitan umat Islam, bangsa dan negara. Begitu juga mereka-mereka yang menjadi wakil rakyat, mereka-mereka yang menjadi pejabat-pejabat sipilnya, TNI-nya, TNI-nya, kepolisiannya, bekerja sama dengan motivasi yang mereka lakukan adalah jihad di jalan Allah. Ulama juga dalam berdakwah, ya, karena ada motivasi jihad, mereka tidak akan berbohong, tidak akan membuli orang lain, tapi berusaha bagaimana meningkatkan orang-orang yang mereka ajak. Ini keberhasilan dakwah Nabi kita Muhammad SAW untuk meningkatkan kualitas manusia yang tadinya tenggelam dalam kegelapan jahiliyah. Begitu mereka beriman, Islam mengangkat martabat mereka, menerangi hidup mereka, mensucikan jiwa mereka, dan membuat mereka mampu untuk bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain, bahkan mengungguli mereka. Ini merupakan seruan Islam. Oleh karena itu dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah Allah dan Rasulnya dikala mengajak kalian kepada apa yang akan membawa kehidupan mulia bagi kalian. Bukan hanya hidup. Hidup kalau seperti binatang bukan hidup. Hidup kalau sebagai budak bukan hidup. Hidup kalau diperalat, ditunggangi oleh orang lain bukan kehidupan. Tapi Allah mengajak kalian bersama Rasulnya untuk mengantarkan kalian untuk hidup dalam keadaan mulia. Pada ayat 73, pada ayat 71 surat At-Taubah, dan sering kita baca ayat ini, sebetulnya menerangkan kepada kita bagaimana kita ini
wajib antara sesama orang yang beriman untuk bekerja sama, saling mendorong, saling memajukan, saling menjaga, saling melindungi. Kalau tidak ada ini, tidak ada iman. Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 71, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman bersama saudara mereka yang beriman, baik pria maupun wanita, sebahagian mereka menjadi wali, pelindung, penolong, pembantu sebahagian yang lain. Coba kalau kita renungkan ayat ini Pak Syafril. Orang yang beriman, pria maupun wanita, sebahagian mereka menjadi pembela, pelindung, pembantu, penjaga sebahagian yang lain. Dengan motivasi ini yang tertanam dalam hati setiap orang yang beriman, pada saat dia belajar, pada saat dia meningkatkan pengetahuannya, pada saat dia bekerja, dia akan betul-betul apa? Merasa tanggung jawab yang begitu besar. Ya. Dia tidak ingin hanya menerima kebaikan dari orang lain, menerima uluran bantuan, tapi dia ingin melakukan hal yang sama. Ya. Karena kalau hanya menjadi orang yang bergantung pada orang lain, betapa rendahnya martabat dirinya. Kalau seandainya dia dari sisi materi dia butuh kepada saudaranya, dari sisi lain dia ingin memberikan manfaat bagi saudaranya, baik dari ilmu, ya, kekuatan, ya, atau hal-hal lain yang bisa bermanfaat bagi saudaranya. Karena manusia Allah tidak ciptakan sempurna. Tidak semuanya berilmu, tidak semuanya kuat, tidak semuanya kaya, tapi Allah bagi wa nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi di antara mereka maisha mereka, cara hidup mereka dalam kehidupan dunia. Ada yang menjadi petani. Tapi kalau semuanya petani, siapa yang akan berdagang? Ada yang menjadi pedagang. Kalau semuanya pedagang, siapa yang akan bertani? Ada juga orang-orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang pertaniannya. Betul tidak? Allah kasih subhanallah, Allah bagi dengan penuh keadilan. Dan jangan pernah kita berpikir kelebihan yang Allah berikan kepada kita merupakan sesuatu yang tidak akan ditanya. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita ini, baik itu ilmu, kekayaan, kedudukan, ya, kekuatan, semua ini merupakan amanat. Dan dengan ini kita sebagai seorang khalifah, mustakhlafuna fi hadhil ardh. Bagaimana ginekolog di Indonesia nih, yang wanita masih kurang. Ginekolog wanita masih kurang di Indonesia. Nah di sini butuh kerjasama. Saya dulu mengusulkan agar untuk ginekologi wanita ini seharusnya ditangani oleh kaum wanita. Karena berkaitan dengan aurat wanita, berkaitan dengan kehormatannya. Kecuali pada kasus-kasus tertentu yang wanita tidak mampu menangani. Karena ada kasus tertentu wanita lemah berhadapan dengan hal tersebut. Ini namanya kasus darurat. Oleh karena itu, pemerintah kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam seharusnya memudahkan jalan bagi wanita-wanita kita untuk mengambil spesialisasi kandungan. Bukan dipersulit, apalagi dengan biaya yang cukup mahal sampai 1 miliar, 2 miliar. Akhirnya karena mereka merasa mengeluarkan dana yang begitu besar Pak Syafril, mereka juga ingin apa? Ada pengembalian. Akhirnya yang terfikir dalam benak mereka adalah materi. Akhirnya merusak betul-betul apa? Kemurnian dari amal mereka dan tidak mendorong mereka untuk selalu update mengembangkan ilmu pengetahuan mereka. Karena yang menjadi tujuan mereka apa? Menghasilkan keuntungan. Begitu juga dokter-dokter anak. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan wanita seharusnya diserahkan kepada wanita. Nah kembali kepada ayat tadi. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ayat tadi ya, menjadi betul-betul pegangan buat kita orang yang beriman. Wal mu'minun, dan orang-orang yang benar-benar beriman. Karena wal mu'minun di sini menjelaskan orang yang menyatu dengan iman. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebahagian mereka ya, menjadi wali sebahagian yang lain. Kalau mereka tidak melakukan hal ini, maka keimanan sama sekali tidak ada pada mereka. Apa yang mereka lakukan? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini ya'murun bil ma'ruf ini Allah nggak sebutkan ya, secara khusus karena semua yang masuk dalam kata ma'ruf itu mencakup makna yang amat luas. Semua yang dikenali oleh fitrah manusia membawa dampak kebaikan, menjauhkan kerusakan dari hidup, ini ma'ruf.
Wa yanhauna 'anil munkar, begitu juga mencegah dari yang mungkar. Yang mungkar ini merupakan sebuah kata yang mencakup makna yang luas. Semua hal yang diingkari fitrah, yang bisa melakukan kerusakan terhadap kehidupan manusia atau kehidupan alam, wajib untuk kita perangi. Oleh karena itu, kenapa kita menentang LGBT? Bukan kita memusuhi orangnya, tapi perbuatan ini bisa menimbulkan kerusakan, menyebarkan penyakit, dan juga menurunkan azab dari Allah. Maka mereka yang memperjuangkan LGBT, orang-orang sebetulnya ingin menyebarkan kerusakan, kehancuran bagi umat manusia. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Sodom. Ini bukan sebuah legenda. Ini sebuah kisah nyata. Bahkan bukan hanya Quran yang mencatat. Kitab-kitab terdahulu juga mencatat persoalan ini. Jadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kenapa Allah tidak mengatakan ya'mur bil ma'ruf? Kenapa Allah tidak mengatakan ya'mur bil ma'ruf? Karena kalau satu orang yang bekerja tidak sama dengan kerjasama dalam mengajak kepada yang ma'ruf. Apabila opini masyarakat kita sehat, bersama-sama mengajak kepada kebaikan, subhanallah, kebaikan dengan mudah menyebar. Begitu juga mencegah dari yang mungkar. Kalau hanya sendiri tanpa ada kerjasama, kemungkaran akan semakin merajalela. Tapi dengan kerjasama, dari yang sedikit disatukan menjadi kekuatan yang tak mampu untuk dilawan. Merajalelanya kemungkaran dalam seluruh aspek kehidupan di tengah-tengah bangsa kita. Baik itu korupsinya, narkobanya, mirasnya, termasuk pergaulan bebas. Karena apa? Karena yang tahu kebaikan, kebenaran tidak bersatu. Sedangkan mereka yang melakukan kejahatan bersatu bersama-sama. Akhirnya mampu untuk apa? Untuk memberikan suap pada kepolisian kita. Banyak yang terlibat dalam jaringan seperti ini. Bahkan bisa-bisa ulama juga ya dimanfaatkan bagi mereka yang punya kekuatan materi. Sampai kita saksikan ulama bisa mencium tangan non-muslim. Ya. Kan luar biasa. Jadi kalau kita lihat, kenapa kok kita yang tahu kebenaran tidak bersatu dalam kebajikan yang akan membawa kebaikan untuk bangsa ini. Nah, seperti kajian kita kemarin berkaitan dengan berempati, dasarnya adalah ini. Begitu juga orang di saat memiliki rasa empati yang tinggi, dia ingin betul-betul meningkatkan kinerjanya untuk bisa lebih baik. Bukan dia berhenti ya pada satu keadaan merasa puas, berarti dia tidak memiliki rasa empati. Kalau dia memiliki rasa empati dan tanggung jawab serta kewajiban untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu betul-betul meningkatkan pengetahuannya. Dan tidak akan merasa puas, apalagi berhadapan dengan tantangan zaman yang terus berkembang, di mana ilmu pengetahuan pada saat ini berkembang dengan pesat. Kalau dia tidak update, tidak melakukan kaizen sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Jepang, maka mereka akan tersisih dan tertinggal. Padahal kita tahu Jepang pada peperangan dunia kedua sehabis mengalami kehancuran yang bisa saja membuat mereka kehilangan semangat mereka. Tapi ternyata Jepang bangkit ya, dalam waktu relatif singkat menguasai perekonomian dunia. Subhanallah, Korea yang tadinya tertinggal, ketika dia meminta pampasan perang dari Jepang, karena Jepang melakukan penjajahan dan pembantaian di Korea, yang diminta oleh Korea bukan bentuk instan seperti pembangunan jembatan musi, pembangunan jalan. Mereka minta alih teknologi. Betul lambat, tapi subhanallah sekarang Korea ya, menjadi negara yang mampu bersaing dengan Jepang, bahkan produktivitasnya lebih tinggi daripada Jepang. Negara kecil yang tidak subur ya, ternyata mampu setelah peperangan dunia kedua untuk bangkit. Karena yang mereka pilih adalah ilmu. Bukan merupakan produk jadi yang instan. Kalau kita Indonesia minta pembangunan jembatan musi, Hotel Indonesia, pembangunan jalan ya. Sedangkan kita masih tetap dalam keadaan bodoh. Sayang sekali kan? Coba kalau kita minta alih teknologi. Didik orang-orang kita untuk maju berkembang. Saya ingat Singapura. Singapura itu merupakan negara kecil, amat kecil. Jakarta lebih besar.
Kalau orang berangkat ke Singapura pada tahun 70-an, dia akan menemukan Singapura itu masih dalam kondisi kumuh. Seperti kampung benar. Itu masih dalam keadaan kumuh dan kampung dibandingkan Indonesia, masih jauh lebih baik Indonesia. Bahkan yang memerintah Singapura memajukannya, orang asal Indonesia. Orang Cina asal Indonesia. Ini merupakan fakta. Ketika Singapura yang tidak punya penghasilan alam, negara yang begitu kecil, ingin mengembangkan negaranya di bawah Lee Kuan Yew, orang-orang Melayu hidup bermalas-malasan, bersantai-santaian, Lee Kuan Yew membuka bagi investor asing untuk datang ke negerinya, membuka berbagai macam manufaktur. Tapi dengan syarat, untuk level atas, eselon atas, tempatkan orang-orang asing. Tapi di bawah mereka harus orang Singapura belajar. Ya. Belajar dari apa? Dari kemampuan orang-orang asing. Mereka tidak kenakan pajak sama sekali. Yang penting berikan oleh Singapura. Subhanallah, dalam waktu relatif singkat, sampai bos yang di atas orang Singapura, sekarang Singapura mandiri dalam bidang tersebut. Dalam waktu relatif singkat, mereka mampu untuk mengubah Singapura yang tadinya kumuh, Singapura yang tadinya miskin, yang tidak punya sama sekali kekayaan alam, bahkan air pun dia bergantung kepada Malaysia dan bergantung pada Indonesia. Sekarang Singapura merupakan negara yang maju, punya cadangan devisa yang luar biasa. Ini yang harusnya kita lakukan antara sesama orang yang beriman. Pada Singapura ini kan kita tahu multi bangsa kan, multi agama juga. Di Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Kenapa tingkat produktivitasnya paling rendah? Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizul hakim. Mereka bersama-sama beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mentaati Allah, kebersamaan semuanya. Mereka lah orang-orang yang akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat berikutnya, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, pria maupun wanita. Seperti yang tadi disebutkan sifat-sifatnya. Taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan tempat kediaman yang amat indah permai. Di surga loka yang kekal dan abadi. Dan di samping itu mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keridhaan Allah lebih besar dibandingkan anugerah yang tadi disebutkan. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang amat besar. Arti ini yang Allah janjikan sebagai imbalan kalau mereka memenuhi persyaratan yang Allah sebutkan tadi. Dan uniknya Pak Syafril, ya sebagai penutup, ini ayat 71-72 dari surat Taubah. Pada ayat 73 dari surat Al-Anfal berhubungan dengan hal ini. 71-72 dari surat Taubah, sekarang 73 suratul Anfal. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Ketahuilah orang-orang yang kafir ini, apapun agama mereka, mereka bekerja sama. Satu sama lain saling bekerja sama. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukan hal yang sama di antara kalian, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah huru-hara di muka bumi dan kerusakan yang amat dahsyat. Terjadi apa yang Allah peringatkan. Bagaimana kita memengaruhi samudra dengan sampan-sampan yang kecil? Kenapa tidak bersatu dalam bahtera yang besar? Disatukan oleh iman dan Islam, dan jangan lagi kita justru apa? Mengangkat slogan-slogan kelompok, golongan dan lain sebagainya. Tapi katakan nahnu mu'minun, nahnu muslimun, dan kita terikat dalam kerjasama yang Allah sebutkan tadi, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi kalau seorang hanya bekerja untuk kelompoknya, untuk golongannya, tidak termasuk dalam persyaratan tadi. Dia harus bekerja sebagai seorang mukmin untuk kemaslahatan kebaikan yang kembali kepada semua kaum mukminin dan semua juga umat manusia. Kita menjadi contoh di tengah-tengah mereka semua. Oleh karena itu meningkatkan pengetahuan kita merupakan keharusan. Kalau tidak, bagaimana kita akan berjihad?
Oleh karena itu disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman, terutama sekali orang yang berilmu, darajat di atas derajat yang lain. Artinya, berjuang tanpa ilmu mustahil. Kalau mereka selalu melakukan kaizen di Jepang, termasuk di negara-negara yang maju, sedangkan kita berdiam tidak bergerak, kita akan dilindas oleh zaman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi gitu ya, Om Krisna. Kuncinya kembali lagi kepada persatuan dan kerjasama kita. Barangkali Pak Syafril bisa mengambil kesimpulan dari penjelasan Ustaz Hussein tadi. Ya, sebelum ditutup saya ingin menceritakan satu kejadian faktual di Adaro. Adaro adalah tambang batu bara kedua terbesar di Indonesia. Pada saat itu operator yang ada itu bajak membajak, tergantung ada yang sudah 10 tahun pengalaman dan sebagainya. Mereka bekerja dengan cara pola kerja yang lama. Kemudian kita rekrutlah anak-anak politeknik dari Banjarmasin dan Samarinda untuk menjadi operator alat-alat berat. Yang alat berat itu betul-betul besar, Mas Krisna. Ya. Produksinya, bebannya saja dia bisa tampung di atas 100 ton. Alatnya sendiri sedemikian besar. Ya. Nah, anak orang yang baru kita rekrut sama sekali tidak punya pengalaman. Tetapi kita berilmu, ilmu dilatih, hanya dalam kurang lebih 3, 4, 5 bulan, terbentuklah satu tingkat produktivitas yang melebihi yang selama ini ada. Dan itu menjadi satu pola baru di Adaro dalam melatih orang untuk terus-menerus menambah ilmu. Nah, kepada para pendengar, para pemirsa sekalian, apapun profesi Anda, apakah Anda petani, apakah Anda sebagai profesional, Anda operator, apa saja, jangan pernah berhenti menambah ilmu, baik ilmu yang terkait dengan pekerjaan Anda, maupun ilmu-ilmu lain yang terkait dengan lingkungan yang lebih besar. Tadi Ustadz Hussein telah menjelaskan kepada kita bagaimana Al-Quran memberi gambaran betapa pentingnya kita bersatu. Apabila rangkaian yang sudah kita bahas dalam bahasan produktivitas ini kita lakukan mulai dari yang pertama dan seterusnya, kebersamaan ini kita bentuk, kita perkuat, kemudian pada hari ini kita bicara tentang menambah ilmu. Dengan ilmu ini kita bisa bekerja lebih baik dan kita berbagi ilmu ini dengan rekan-rekan kita sekerja, maka muncullah perusahaan-perusahaan yang lebih produktif, satu sama lain juga saling berbagi, kemudian banyak lingkungan kerja yang juga tumbuh dan semakin kuat, semakin sehat. Dengan gambaran ini, insya Allah akan menaikkan tingkat produktivitas bangsa Indonesia dari yang terendah di ASEAN menjadi insya Allah menjadi yang tertinggi. Syaratnya cuma satu, tetaplah kita bekerja sama dan mencari ridho Allah, patuh kepada apa yang Allah perintahkan, ikuti bimbingan yang telah Allah gambarkan di Al-Quran, seperti tadi sudah dijelaskan oleh guru kita. Insya Allah dengan itu kita bukan saja meningkat produktivitasnya, Ustaz Isa, tetapi produktivitas yang Allah berkahi. Dengan demikian kita dapat manfaat insya Allah, bukan hanya dalam kehidupan di dunia, tapi juga insya Allah dalam kehidupan akhirat. Karena itu tetaplah menambah ilmu, tetaplah belajar, dan tetaplah berbagi, dan perbaiki perilaku kita, kuatkan niat kita karena mencari ridho Allah, gunakan jihad untuk mencapai kualitas produksi, kualitas pekerjaan, kualitas apapun yang kerjakan yang terbaik. Sebagai penutup kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kita telah bersatu, terus bekerja mencari ilmu dan mencari ridha Allah ya. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Syafril, Ustaz Isa, saya Muhammad Krisna, Udi Saputra, dan juga Anis Muali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.